Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 2 Juni tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai 8. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat, dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat sekarang, engkau berkata-kata terus terang, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat,
Saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah memandang pergumulan kehidupan dalam kacamata iman. Merayakan Paskah berarti merayakan kebangkitan Tuhan. Itu artinya kita pun harusnya mengalami kebangkitan dari segala cara dan kebiasaan lama yang tidak benar di dalam hidup kita. Lantas, apa makna kebangkitan yang patut kita renungkan? Pada akhir bacaan Injil hari ini, Yesus sendiri mengatakan, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Dengan pernyataan ini, Yesus hendak menegaskan bahwa salah satu kepastian hidup di dalam dunia ialah kita akan mengalami penderitaan, berbagai masalah, bahkan mungkin penganiayaan. Namun dengan mengatakan bahwa Ia telah mengalahkan dunia, maka Yesus hendak menunjukkan bahwa jika kita hendak mengalahkan dunia melalui berbagai penderitaan, masalah, dan penganiayaan, maka kita patut menggunakan cara yang telah Yesus lakukan. Di dalam menghadapi salib dan penderitaannya, Yesus menghadapinya dengan cinta. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memiliki cinta Kristus dalam menghadapi setiap pergumulan, masalah, penderitaan, ataupun penganiayaan di dalam kehidupan kita? Dalam bacaan pertama, Santo Paulus meminta orang-orang Korintus menerima Roh Kudus dengan cara membiarkan diri mereka dibaptis. Dalam terang permenungan hari ini, Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan dan juga cinta Kristus. Sebagai orang Kristen, kita telah menerima baptisan, dan itu berarti kita telah menerima Roh Kudus. Karena itu, di dalam hidup setiap hari, berdoalah agar Roh Kudus hadir dan berkarya di dalam kehidupan kita. Kita juga memohon agar Roh Kudus memberikan kekuatan pada kita, agar kita mampu menghadapi setiap penderitaan dan pergumulan. Saudara-saudariku terkasih, percayalah ketika Roh Kudus telah berkarya, maka kita akan memandang setiap penderitaan dan pergumulan dalam kacamata iman. Artinya, pada saat sedang bergumul dan menderita, kita dapat melihat hal tersebut sebagai bagian dari iman dalam memanggul salib Kristus di tengah kehidupan kita yang tidak mudah ini.
Dengan melihat penderitaan dan kesusahan dari kacamata iman seperti ini, kita pun akan mendapat kekuatan bahwa Kristus senantiasa hadir dan mendampingi kita. Sebagaimana dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa juga menyertai dirinya ketika ia berada di dalam penderitaan dan penganiayaan, maka hal yang sama juga akan Yesus lakukan untuk diri kita. Jadi jangan takut ataupun cemas, karena Tuhan Yesus selalu bersama kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.